Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam Renami minggu ini. Anak-anak, lagu kita yang pertama adalah Seperti Mentega dengan Roti. Anak-anak ikut semua ya. Sebelum mengawali renami kita, mari kita berdoa. Tangan dilipat, tutup mata. Terima kasih Tuhan, jika kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami berjumpa dengan guru-guru kami, akan mengikuti renami. Tuhan, bukalah hati kami supaya kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu dengan sukacita. Bukalah hati kami agar firman-Mu boleh masuk dan tertanam di dalam hati kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti, agar firman-Mu itu tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan lagu Baca Kitab Suci. Kalau
usil, suka ganggu. Hei, Cynthia, kenapa kamu marah-marah, pusing? Ada apa, Sin? Itu loh, Reni, si Amel. Kenapa dengan Amel? Kalau minjam alat tulis, nggak pernah minta izin, lalu nggak pernah juga dikembalikan. Oh, karena itu kamu marah-marah dan tidak mau lagi berteman dengan Amel. Iya. Terus kamu mau berteman dengan siapa? Sama kamu? Kenapa mau berteman denganku? Kamu kan baik. Oh, kamu mau berteman denganku karena aku baik. Iya. Tapi Cynthia, kalau suatu saat aku ini juga buat kamu kecewa, buat kamu marah, apakah kamu masih mau tetap bermain dengan aku? Mau. Nah, begitu Cynthia. Kita kepada siapapun harus mau berteman. Baik itu kepada teman kita yang nakal, yang malas, maupun yang suka berbicara kasar. Mereka adalah teman-teman kita semua. Iya ya. Bagaimana Cynthia? Apakah kamu masih tetap mau berteman dengan Amel? Mau. Aku Sip. mau memaafkan dia. Oke, kalau begitu Cynthia, yuk kita cari Amel. Ayo. Ya, kamu kalau ketemu Amel, kamu minta maaf ya sama Amel. Pasti. Oke, ayo kita cari Amel. Ayo. Ya anak-anak, tadi kita sudah melihat percakapan antara Cynthia dan Reni. Seneng ya ketika melihat Cynthia akhirnya mau berubah. Dia tidak marah lagi. Dia mau berteman dengan Amel. Bahkan Cynthia sudah mengambil komitmen mau berteman dengan siapa saja, dan dia tidak akan ikut-ikutan apabila ada teman yang nakal, tapi dia tetap mau berteman dengan siapa saja. Kita bersyukur untuk Cynthia yang sudah mau berteman dengan siapa saja. Nah, anak-anak, renungan kita hari ini temanya adalah tidak pilih-pilih teman. Dan renungan kita diambil dari kitab Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Dan Bu Erni akan membacakan ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita semua. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan umat manusia, baik mereka yang punya sakit, baik mereka yang menderita, ataupun mereka yang dianggap sebagai orang yang berdosa. Tuhan Yesus tetap mau bersama mereka. Apalagi pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pemungut cukai atau penarik pajak, yaitu orang yang tugasnya menagih, meminta, menarik.
yang akan diserahkan kepada penjajah pada waktu itu. Bahkan pemungut cukai ini tidak disukai, tidak oleh orang banyak. Kira-kira kenapa ya? Kok tidak disenangi? Semua membenci orang yang namanya pekerjaannya pemungut cukai. Karena pada saat itu pemungut cukai sering berbuat curang. Apa kecurangannya? Dia sering meminta pajak lebih dari yang sebenarnya, dan pajak yang sudah diterimanya itu diserahkan kepada musuh-musuh. Inilah sebabnya pemungut cukai dibenci banyak. Bahkan pemungut cukai disebut dengan si pendosa, sehingga pemungut cukai tidak punya teman. Pada waktu itu anak-anak, Tuhan Yesus menemui pemungut cukai yang bernama Lewi, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Lewi, "Mari, ikutlah aku." Mendengar Lewi dipanggil dan diajak mengikut Yesus, Lewi menerima, dan Tuhan Yesus pun pergi ke rumahnya Lewi. Tuhan Yesus masuk rumahnya Lewi. Tuhan Yesus duduk bersama Lewi dan pemungut cukai yang lain. Bahkan Tuhan Yesus makan di tempat itu. Ketika Tuhan Yesus ada di rumah Lewi, orang Farisi melihatnya, dan orang Farisi mengatakan, "Mengapa Yesus mendatangi orang-orang yang berdosa itu?" Anak-anak, disinilah Tuhan Yesus mau memberikan contoh kepada kita, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus pun mau bersama Lewi. Tuhan Yesus tidak marah kepada Lewi, tetapi Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana hidup bersama orang lain. Harus bersikap lemah lembut. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih. Itulah yang dilihat oleh Lewi, sehingga Lewi yang tadinya suka memeras, ketika melihat Tuhan Yesus tidak memilih-milih teman, Lewi kemudian berubah. Dia mau menjadi pengikut Yesus. Apalagi Tuhan Yesus berkata dalam ayat 17 tadi, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang-orang yang benar, bukan untuk orang-orang yang baik, tetapi Tuhan Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan, menolong mereka yang berdosa, supaya mereka bertobat, supaya mereka berubah, supaya mereka menjadi lebih baik. Seperti Cynthia tadi, ketika Amel berbuat nakal, menyebalkan, Cynthia tidak mau berteman. Tetapi ketika Cynthia diberitahu oleh Reni, Cynthia, dengan siapa lagi saya berteman? Siapapun adalah teman kita. Yang terpenting adalah Cynthia tidak akan ikut berbuat nakal, atau ikut-ikut malas, atau ikut-ikut berbicara yang tidak baik. Berteman dengan siapa saja boleh, asal kita
ikut untuk melakukan hal yang tidak baik. Selamat menjadi teman yang baik. Selamat belajar untuk tidak pilih-pilih teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita doa. Yuk, tangan dilipat, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah belajar tentang berteman. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh memilih-milih teman. Semua yang ada di sekitar kami, Tuhan ciptakan untuk kami semua, agar kami bisa saling menolong, agar kami bisa saling melengkapi. Ajar kami untuk bisa menjadi teladan yang baik, terutama kepada teman-teman yang sering berbuat hal-hal yang tidak baik. Sehingga ketika kami berteman dengan mereka, kami bisa menunjukkan sikap, perbuatan, dan perkataan yang baik, sehingga mereka bisa meniru segala hal yang baik yang kami tunjukkan pada mereka. Tuhan, hari ini kami akan mulai dalam kegiatan belajar mengajar kami. Bapak Ibu guru yang akan mengajar, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mengajar kami dengan sabar. Teman-teman kami yang mau belajar, Tuhan juga berkati, supaya teman-teman kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Kami dapat berteman satu dengan yang lain dengan baik. Kami juga ingat akan jaringan internet yang selalu kami pakai. Kiranya Tuhan berkati pula, sehingga jaringan internet ini dapat membantu kelancaran belajar kami. Perangkat-perangkat pembelajaran yang kami gunakan juga Tuhan berkati. Kami ingat akan mama, papa kami yang bekerja untuk kebutuhan kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati setiap pekerjaannya, sehingga mereka sebagai orang tua kami dapat memenuhi segala kebutuhan kami. Kami serahkan kegiatan pembelajaran kami dari pagi ini hingga siang nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai sahabat dan juru selamat kami. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan ya, bahwa Tuhan tidak memilih-milih anak-anak yang dicintainya. Kita juga tidak boleh memilih-milih teman. Sekarang kita akan nyanyikan lagu bahwa Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita menyanyi. Renami hari ini, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.